Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini ya kita akan sebelumnya kan kita udah membuat brand. Nah, di video kali ini kita akan membuat lagi untuk ordernya ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke sini. Nah, jangan lupa teman-teman nyalakan PHP Artisannya ya. Selanjutnya kita ke sini terlebih dahulu. Kita pergi ke filament. Di bagian getting start. Di bagian nih di sini kayaknya tuh di sini. Nah, di sini itu kan ada PHP Artisan Customer, ini disalin aja, kita taruh di sini. Kemudian ini kita ganti dulu ya, jadi order. Terus di ini kita copy. Nah, ini akan membuat file beserta resultnya. Ya, nanti di sini kan ada ini ya, brand. Di filament research itu ada, contohnya di sini ada produk. Nah, dia membuat 3 file sekaligus ya. Jadi kita langsung aja oke, dia reloading. Nah, ini kan udah ya. Kalau di sini teman-teman lihat ada order research. Nah, di order research ini ada 3 file, dan yang keempatnya itu ada view yang tadi kita tambahin di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman buka nih di mana ya? Ini di sini. Nah, kita pertama-tama ganti dulu untuk ikonnya. Ikonnya kita ganti jadi shopping. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, refresh. Nah, di sini teman-teman akan ketambahan file ketambahan si order yang ikonnya udah ganti. Nah, ini ya. Ini untuk list ordernya masih kosong. Kalau
new order teman-teman klik, dia juga masih kosong karena belum kita tambahkan. Nah, caranya gimana? Caranya kita kembali lagi ke VSCode. Nah, sekarang teman-teman, kita bakal isi untuk datanya itu di dalam sini form. Di dalam form. Sini. Nah, pertama-tama kita isi terlebih dahulu grup. Kita mau bikin grup. Grup make untuk judulnya itu order information. SCH. Nah, di dalam order ini, di dalam grup ini, kita akan isi untuk sectionnya. Kok kelas sih? Salah. Make. Kita akan buat untuk si user ID. Di dalamnya itu dia ada label. Cost customer. Terus ada relationship. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, dia ada namanya relationship, itu merupakan tabel relasi. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, order PHP, nah di sini kan ada file user kan. Di dalam order ada user. Nah, ini dia merelasikan. Ya, makanya ditulis tadi di sini user apanya yang itu kan namanya kan. Jadi ya udah tuh, nah habis itu di sini CH share CHABLE searchable. Kemudian preload, kemudian required. Nah. Oke, jangan lupa saya kasih koma karena kita mau berpindah untuk sekarang. Bentar, ini kenapa merah guys? Expected close phone order information. Nanti dulu.
Ini sekarang kita isi untuk payment methodnya. Select make payment method. Nah, di dalam payment method ini dia berarti kan pilihan kan, berarti options STRI strip. Nah, dia pertama strip, strip. Di situ ada juga COD. Coba COD, cash on delivery. CASA on delivery. Nah, baru di akhirnya itu si required. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi deh, ini kita copy aja. Ini kita isi dengan status payment status. Oke. Nah, di dalam payment status ini juga ada option. Kita copy aja guys biar cepat. Nah, di option ini ada apa aja? Ada pending, terus di sini ada paid. Di sini sama ya. Terus nah, yang terakhir itu ada file ditolak. Aduh. Sini gak usah, karena udah ada kurang. Nah, kita mau apa ya? Dia dibuat dengan default pending ya.
pending. Oke. Jangan lupa, jangan lupa di bawah sini itu kasih record. Nah, oke. Kemudian ini jadi koma karena dia udah terakhir. Ini ada merah ya guys. Oh, ini belum kita dikasih panah. Nah, terus ini kita import deh. Salah. Oke. Oke, udah terimport. Sebentar, ini aku nggak tahu kenapa ya kesalahannya. Oke, di sini tuh salah guys. Jadi itu harusnya ini kita kata aja deh. Ini kita gini. General X. Jadi itu harusnya kosong. Terus yang ini baru dia isinya kayak gini. Nah, habis itu, nah di sini baru ada lagi apa namanya? Ini. Kalau nggak salah tuh gini. Bentar guys. Oh enggak. Si ini dulu. Aduh. SCHEMA. Oke. Nah, baru kan kayak gini kan. Terus di sini tuh baru ada si select make. Select make ini kita copy aja di sini. Ctrl V. Terus di sini tubal user underscore ID. Habis itu baru deh ini kita cut Ctrl X, enter, Ctrl V. Nah, kayak gini kan, cuman seharusnya ini tuh ada di gini Ctrl X. Dia ngerti. Ini kita enter. Ctrl V. Nah, kan udah nih. Coba kalau misalnya kita refresh. Oh iya, kita belum kesini. Kok belum ada ya? Soalnya itu ada di dalam new order. Nah, dia kan kayak gini nih. Dia udah ada customer, ya kan? Dia udah kasih. Terus ada payment methodnya nih, ada 2, strip sama cash delivery, dan terakhir ada pending. Karena kita tadi nyetel the full pending, maka dia langsung terisi dengan pending. Nah, sekarang kita mau supaya dia full, caranya adalah kita kesini. Di bagian sini berarti ya, itu kita kasih
column span. Nah, column span full. F-U-L-L. Salah. Sorry guys. Di sini. Shift F-U-L-L. Oke. Kita lihat, kita refresh. Nah, dia akan terisi full. Kemudian kita akan buat lagi untuk selanjutnya kita akan membuat untuk toggle-nya. Sini enter toggle button. Dan terus make status terus kan habis itu di sini berarti di bawahnya itu kita akan tambahkan untuk record karena dia pilihan kita pakai option. Bentar. Nah, di option ini kita kasih new itu untuk new, terus habis itu processing processing koma ini jangan lupa ya akhirnya tuh koma biar dia nggak error. Jadi udah langsung copy aja alt shift to 2. Nah, di sini itu kita ganti jadi shipped. Nah, di sini aja. Deliver. Ini juga itu di sini ternyata kita kurang satu. Kita tambahkan kalau dia di cancel ini juga Oke. Coba ya, kita cek dulu di sini. Ini dia masih loading. Error. Kenapa guys? Action. Oh, iya salah guys. Salah. Bukan U tapi O. Nah, seperti ini guys, sama seperti ini. Oke, sudah. Coba ya, kita coba lagi, kita refresh. Nah, dia akan ada
new, process, shipping, delivered. Nah, kalau diklik tuh mereka tinggal. Oke, kita akan buat supaya tampilannya lebih rapi. Caranya adalah di bagian sini kita kasih inline, terus di sini kita mau supaya dia otomatis diganti default-nya itu new, dan kita mau supaya dia wajib diisi, jadi gunakan keyword. Oke, nah ini terus coba kita refresh. Nah, sini jadi mendaftar lebih rapi dan otomatis terisi dengan new. Kemudian kita nah sekarang kita mau buat untuk warnanya. Sebenarnya tadi warnanya masih sama kan? Nah, caranya adalah di sini kita pakaikan colors. Kita copy aja deh dari si option ini. Nah, kalau misalnya baru dia itu warnanya biru, info. Kalau proses berarti, nah ini tuh dia untuk warna-warna itu udah ada di filament nih. Jadi tinggal teman-teman masukkan aja rumusnya. Ini jadi warning. Itu snippet itu juga sama. Info. Terus kalau deliver berarti sukses. Kalau misalnya itu berarti di warna merah. Oke. Yes, bentar. Untuk snippet ini bukan info tapi sama sukses. Ya kalau misalnya kita lihat di sini, kita refresh. Nah, dia akan berubah warnanya. Kalau ini untuk biru, proses kuning, snippet hijau, ini hijau juga, terus ini merah. Tuh ya, jadi warnanya berubah. Sekarang kita mau tambahkan di dalam tombol itu icon. Caranya gimana? Caranya adalah langsung aja. Icon. Nah, kita kasih new. Hero icon. Ini kita ini dulu aja, kita LTS. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang tinggal kita isi. Ini new itu hero iconnya itu less. Sini koma. List, terus ini ada sini. Jadi nyalain aja tadi harus di sini guys. Sini ya. Kita salin. CTRL copy, jadi di sini CTRL V, terus di sini tinggal kita kasih hero.
Diproses berarti kita kasih hero icon and arrow sukses, kita kasih hero icon and sisi shift itu true URCK. Terus yang ini gini. Oke, ini juga kita kasih hero icon and CHECK beach. Terus di bawahnya hero icon and X circle. Oke, sekalian aja kita ini. Sekarang kita tambahkan mata uangnya, guys. Jadi langsung aja. Caranya adalah kita buat select baru. Ctrl copy. Sini. Ctrl V. Select. Kita mau buat pilihan untuk pembayarannya kan, currency ini koma currency bukan nih, salah. Bentar. Oke. Nah, di dalam sini kita akan isi untuk mata uangnya itu ada misalnya ini ya, INR Oke, kita ada 4 pilihan. LTC 1, 2, 3, 4. INR USD USD UR dan terakhir GBP. USD UR GBP. Ini koma. Terus di sini kita kasih defaultnya supaya dia terisi otomatis. Defaultnya itu adalah INR. Enter. Terus ini juga wajib diisi. Kita gunakan ribu word. Nah, coba ya kita
refresh. Nah, di sini udah ada simbolnya kan. Sini juga. Nah, udah ada optionnya, pilihannya. Oke, langsung aja. Nah, di sini belum selesai. Selanjutnya kita akan buat lagi. Ini kita copy aja kali ya. Sekitar sini. Select shipping method. Terus di bawahnya itu dia ada option. Copy aja lah dari sini guys. Ada copy. Terus ini. Oke, optionnya itu ada Fedix. UPS DHL USPS FEDEX UPS DHL ini salah USPS Oke. Ya kan, habis itu koma. Kita akan kasih di sini teks tray. Ini yang pertama. Sorry guys. TX Textarian Notes terus itu kolom itu dia penulis udah kolom span full. Oke. Terus di bawah sini kita kasih kolom. Dua. Nah, di bawah kolom 2 ini. Gimana caranya guys? Bentar. Oke, benar kok. Terus itu di bawah sini kita mau buat section baru lagi kan tadi kan di sini kan mau ada user, ada item, mau address. Nah, kita buat si item dulu kan. Caranya adalah di sini kita copy aja dari sini. TRL copy. List itu di bagian sini. TRL Mr. SCHMA enter.
Nanti isi deh di sini. Ini make order item. Terus di bawah sini. Oh ya, ini koma dulu guys. Koma. Ketik dulu aja. Kita ketik dulu. Ketik repeats. Repeater. Make item enter. Relationship enter. Kemudian kita buat lagi di sini, itu isinya adalah select make product. BTW ini kita ini dulu ya, kita import. Oke, udah. Terus kita lanjutnya produk. Nah ini tuh kolom relationship, jadi pakai ID. Itu di sini berarti. Kita kasih relationship, dia ngerelasiin dari produk koma name, enter. Terus dia juga shadow, terus preload, terus wajib diisi. Terus disable option item. Nah yang ini. Nah jadi kalau misalnya kita refresh, nah dia kan seperti ini. Currently not select option nih. Order item di sini bakal ada banyak gitu kan. Oke, kita langsung aja dulu, ini belum selesai. Kita selesaiin terlebih dahulu ya. Sekarang aku mau buat untuk kolom kuantitas unit sama total. Jadi caranya adalah di sini ya. Berarti apa dia pakainya text input dong.
wajib diisi required default defaultnya itu 1. Di sini minimal nih 1. Terus habis itu kita buat di bawahnya untuk si copy dari sini aja ya, untuk si unit jumlahnya. Text input unit underscore amount terus numeric required belum di enter. Nah, terus habis itu di bawahnya lagi disable. Habis itu kita buat lagi untuk totalnya, total underscore amount numeric required. Oke. Kan udah semua kan. Coba kita lihat di sini hasilnya. Oke, ini udah ya, di sini udah tampil untuk setiap kuantitinya, amount-nya dan juga total amount. Oke guys, sorry. Jadi di sini kita akan tambahkan untuk aku lupa. Di sini kita akan tambahkan untuk kolom kolom 12 ya kita ini. Nah kan kayak gini kan. Nah, terus kita akan panggil satu persatu untuk kolomnya. Yang pertama sini kita akan panggil kolom span 4. Terus bawahnya lagi kolom span 2. Terus di bawahnya ini kolom 3. Terus yang terakhir sini juga udah. Coba kita
refresh. Kayaknya itu ada yang salah di sini, harusnya kita ganti di sini. Nah, aku juga mau buat supaya si table produk ini jadi reaktif. Terus di sini aku buat juga untuk setelah state, after state update fn dollar state koma set dollar set dollar set per unit. Jadi tuh apa ya? Jadi bentar dulu ini kita import. Jadi si produk ini dia akan mengatur untuk set dan juga unitnya untuk unit ya. Nah, tapi kan di sini setnya belum ya, karena di sini kita belum selesai unit koma produk fine dia akan menemukan start. Jadi kalau misalnya dia nyari produk, dia akan menampilkan untuk aku lupa ya, itu pokoknya item produk kayak gitu guys. Jadi di sini kita akan, kalau harganya kalau nggak ada harga, dia bakal menampilkan 0. Nah gini, coba kita refresh. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, dia bisa add to item, dia bisa menambahkan item baru kalau misalnya mau beli banyak gitu kan, atau ngedelete. Nah terus sini juga bisa nambahin amount, cuman unit amount ya kan belum bisa ya, unit amount belum bisa. Oke, kita lanjut ke sini. Kita coba dulu ya kan di sini. Kalau misalnya kita isi optionnya misalnya Inoa, nah dia otomatis akan terisi kan unit amount. Cuman total amountnya tuh belum. Nah supaya dia aktif, caranya gimana? Caranya adalah kita akan buat hal yang sama. Sini, ini kita ALTZ. Udah. Kita akan buat di sini hal yang sama, ALT shift down ya. Cuman ini ya kita ganti jadi total amount. Oke. Ini kenapa nih? Coba ya. ALT shift down. Oh ya, ini kan ada 2.
Nah, yang ini kita ganti jadi total amount. Oke, coba ya. Kita refresh. Nah, kalau misalnya di sini aku isi nih untuk kasur royal. Nah, dia otomatis terganti. Kalau misalnya kuantitinya aku tambah 2, 3. Nah, ini tuh dia nggak berubah. Nah, supaya berubah total amount-nya gimana? Supaya berubah, kita akan tambahkan di quantity sini. Reaktif berarti kan. Reaktif. Terus juga di sini kita mau buat after update. After state update. Oke. After state update. Nah, kita akan isi sama ya, $state, koma, set dollar set, terus berarti dia kan mengambil ya kan, get $get. Di situ enggak dong, sini. Di sini kita ini dalam kurung dong, dalam kurung. Di sini kita kasih fn. Nah, jadi dia ini ada di dalam sini. Dia akan update fn, terus state set get, terus $set itu $set diambil dari total underscore amount amount, koma, $state itu dikali sama si get, maka dia akan mendapatkan hasil si unit underscore amount. Nah, situ gini ya kan, dia ini getnya belum diimport. Nah, ada lagi yang belum diimport guys. Oh, ini juga belum. What? Koma state $get. Ntar coba. Get set total amount,
Kenapa ya guys ini? Oh ini guys, ternyata ini kita import dulu kan. Jadi nggak mau guys. Bentar. CTRL-Y. Oke. Di sini kan tadi kan kita udah itu kan import. Nah yang ini tuh kita tambahin dolar. Nah, bisa kan? Terus coba kita refresh di browser kita. Refresh. Nah, kalau bisa kita search Inoak. Nih, kan tambah. Terus kita misalnya tambah 2. Nah, dia jadi tambah 3. Nah, dia jadi menghasilkan gitu. Itu berarti di sini. Oke teman-teman, di sini kita mau tambahkan di unit amount ya, sebelum close friend kita tambahkan di hydrated nih aja. Terus juga di bagian total amount kita tambahkan dehydrate. Nah, kalau misalnya kita refresh. Oke, ini login lagi. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita tambahkan si produk ini kasur, terus kita tambahkan add item lagi. Nah, di sini si kasur Inoak yang ini tuh udah nggak bisa ditambahkan karena sudah ada di atas gitu kan. Jadi ya kita cuma bisa nambahin ini doang gitu. Terus kalau misalnya tambah lagi nih, nah karena ini kan aku cuma baru masukin 2 data ya. Jadi pas mau ditambah lagi, nah ini udah dua-duanya udah nggak bisa ditambah lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi cuma bisa satu macam produk itu cuma bisa milih satu produk tapi kuantitinya boleh banyak gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian di bawah sini kita akan tambahkan placeholder. Ini terus dalam kurungnya itu kita bakal isi si grand underscore total underscore placeholder. Nah, habis itu di bawah sini itu kan ada label ya kan, label isinya adalah si grand, ini kayak judulnya gitu loh guys, total. Itu konten. Kontennya itu function dalam kurung dia akan mengambil data get koma set $set this itu dalam kurung. Nah kayak gini. Nah di dalam kurungnya itu ada $total.
sama dengan 0 kan, koma, terus if guys, if tanda seru bukan situ dong, di atas sini loh. Oh ini guys, sorry. If dollar ya terus nah dollar repeaters terus sama dengan dollar get terus items ini salah yang di 0 itu harus titik koma. Nah kan gini kan, to get get item itu dalam kurung di sini dalam kurung, karena di sini dalam kurung enter itu kita isi dengan return, berarti dolar total kita panggil sini. Tahu kan? Habis itu di bawahnya kita bakal bikin for each. Di bawah sini bikin si for each gini. Terus di dalam for each itu ada si dollar repeaters. Kita akan buat dia di apa sih, samarkan ya, yaitu pokoknya S key diganti kata kuncinya jadi repeaters. Oke. Nah setelah itu kan setelah itu kita buat lagi di sini variabel apa ya, oh ya ini total sini tuh kasih sama dengan get dalam kurung items titik dollar k titik get dollar k titik total amount underscore amount seperti ada sesuatu yang salah. Coba kalau misalnya kita ini kenapa guys? Oke guys, di sini ini tuh kurang tanda tanya. Ini guys, nah, hai, tada, kok belum mau ya guys? Item kayak total amount. Oh salah teman-teman, di sini itu
Tidak ada seperti ini. Nah, oke. Habis itu di sini kita akan tambahkan tambahkan get item total amount. Nah, setelah for each kita akan tambahkan return. Di sini kasih return number currency bertotal, INR. Oke. Kan udah kan di sini. Nah, udah gini. Nah, tapi di sini tuh kan kita belum import ya kan, guys. Kita import dulu. Loh, nggak bisa import. Syntax, nah ini bukan import tapi di. Nah, selanjutnya di sini number bisa kita import. Bentar guys. Oke, kita import. Kita import view yang illuminate. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan di bawah sini tuh koma. Sini kita tambahkan titik, koma. Tambahkan di sini ya, kita tambahkan hidden. Make grand shift total, grand total, terus default no. Nah, terus tapi di sini bakal kita tambahin untuk dollar set. Jadi apa? Dalam kurung. Jangan sama siapa? Grand total, koma total. Oke. Udah kan, cuman ini syntax error karena kita belum kasih sini. Nah, ini kan udah. Coba kita refresh. Ini kan tampilan bawahnya, kita refresh. Nah, di sini udah ada si grand total. Kalau misalnya kita tambahkan produk kita nih, aku tambahin nih. Nah, dia otomatis akan ikutin. Kalau misalnya kuantitinya kita tambah, nah dia akan bertambah juga. Terus kalau misalnya kita tambahkan item nih, kita tambahkan kan si Castle Royale ini, habis itu, nah dia otomatis akan bertambah juga, menghitung jumlah dari total amount juga. Ini jumlah total amount dan ini grand total ada total akhirnya. Kalau misalnya kita buat ya.
kita buat misalnya untuk si customer nih, si Ardian dia berpesan pengennya dia cash delivery, statusnya pending misalnya, proses. Terus innernya USD, selectionnya apa aja udahlah. Statusnya harus estetik, kan? Terus misalnya nih udah nih kan, misal aku buat create, kita tunggu ya teman-teman, ini sedang loading. Nah dia udah kebuat nih create. Kalau misalnya kita kembali ke sini, nah ini udah ya, nah dia udah kemasukan. Nah tapi kalau kita kembali belum masuk di tabelnya, nah karena kita belum kita masukin. Caranya adalah, nah sekarang kita ke bagian table, berarti kan karena kita mau ngisi si table. Nah kita isi di bagian kolom ini, aku mau buat si teks kolom make. Berarti di sini kita kasih user make user titik name ya guys. Sorry guys, ini emang agak berisik banget di sini guys. Oke, ini kan username. Habis itu di username ini kita kasih label nih customer. Itu untuk judulnya gitu loh, untuk judul filenya. Jadi kita tulis customer. Terus itu di sini sortable. Itu di bawahnya lagi searchable. Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita refresh. Nah, dia akan muncul ini si customer ini kan. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan field lainnya. Di sini aku bakal ketik untuk kita copy aja ya guys, biar nggak makan waktu banyak. Nah, sini CTRLV, sini ganti jadi grand total. Habis itu di sini berarti jadinya numeric. Habis itu di sini ya sortable. Di sini kita ganti money-nya kita isi INRK. Bis itu kita copy lagi di bawah CTRLV. Ini ganti jadi payment method. Payment underscore method. Oke. Habis itu di sini searchable ini apa saja. Oke. Habis itu di sini guys ganti payment
status, terus ya ini hapus saja kayak yang di atas. Oke, selanjutnya ini kan udah nih, aku mau bikin lagi untuk select form. Select column ya, salah. Nah, ini select column, make select column, make status. Nah, ini kita akan buat statusnya supaya bisa diganti, diurutkan di kita option. Nah, option ini bisa kita ambil dari apa saja. Ya, kita bisa scroll di 6973 ini. Kita bisa dari sini ya. Kita copy. Ctrl copy. Terus kita taruh di mana tadi? Guys. Nah ya, sini kita langsung Ctrl V. Nah, setelah itu di sini berarti kita tambahkan nih sortable sama sortable. Ctrl V. Nah, setelah itu kita coba cek dulu. Refresh. Nah, di sini ya. Aduh, ini tipe, ada tipe. Grand total. Oke, grand total, terus yang lagi. Payment method ini P-nya 1. Kecil maksudnya. Jadi kan nggak muncul ya. Nah, oke, udah. Ini masih tipe, makanya dia nggak muncul, guys. Keren. Oke. Nah, ini kan udah muncul kan. Jadi, dan ini statusnya. Kalau bisa, jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet gitu kan. Dia tinggal mengubah aja dari sini. Jadi kalau misalnya kita mau ya pokoknya ya kalau misalnya nah ini kalau misalnya teman-teman mau ngubah prosesnya, ini tinggal diubah, nggak perlu pencet-pencet edit gitu. Jadi langsung dari sini aja gitu. Setelah itu kita ke sini. Nah, sekarang kita mau tambahin untuk mata uang. Di bawah payment status, di sini kita mau tambahin mata uang. Caranya gimana? Caranya kita tinggal samain aja sama yang atas. Jadi ini bisa diurutkan sama bisa dicari, kayak tadi. Ctrl V. Text column make currency. Oke, kayak gini. Terus itu di sini ya, berarti di sini juga sama Ctrl V.
kita ganti aja shipping. Underscore method, oke. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, nah ya dia bakal muncul untuk status. Untuk melihat ya. Nah, jadi udah muncul nih shipping method sama currency-nya. Seperti itu. Sekarang kita bakal membuat untuk create ad-nya ya, sama update ad-nya. Itu kita di bagian sini berarti. Nah, sini kita bakal tiba-tiba create ad. Ini text column make tadi create ad berarti kalau misalnya add data berarti pakainya that time. Terus di sini sort table, terus pakai ini sih toggleable. Berarti isi toggleable-nya itu is toggle by default. Kita akan buat dia supaya tampil jadi pakai true. Bis itu koma. Kita bikin juga untuk yang update, tinggal kita copy aja. Di sini ctrl v ini tinggal kita ganti jadi update ad. Update. Nah, update ad updated. Nah, kalau misalnya kita refresh, nah di sini bakal ada muncul kayak gini. Nah di sini akan ada create ad dan update ad. Jadi kalau misalnya kita klik, nah dia akan muncul di sini di penambahan file-nya gitu. Itu. Nah sekarang kita mau nampilin ini guys untuk action-nya. Action-nya tuh masih sama kayak sebelumnya, ya kan? Jadi kita dari si kategori. Si mirip-mirip. Nah ini kita copy aja. Ini kita masukkan ke si order. ctrl v. Tinggal kita import. Kan tinggal kita import action group make. Ini kita importnya yang bener guys. Filament table. Terus awas dong. Ini kita import jadi filament table action. Ini juga ini ya. Kita pakai yang table aja semua, yang table kita pakai. Oke. Kita coba dulu ya, takutnya yang baik ya. Oke. Ya. Udah tampil ya. Nah, selanjutnya tuh aku mau buat supaya di sini itu ada pemberitahuan gitu loh, kayak 1, 2 gitu.
Jadi caranya adalah di bagian public static. Di public static. Di bawahnya sini berarti kita bakal tambahkan ntar guys, aku agak lupa deh. Get relationship. Jadi di sini kita bakal buat public static function. Berarti static function get nav page. Nah, kan udah kan. Nah, habis itu di sini kita akan tambahkan return static get model count get model count. Nah, habis itu di bawahnya kita akan buat juga untuk di sini. Kita copy aja nggak sih dari sini guys? CTRL copy, terus di sini. Oke, CTRL V, public static function get navigation color badge. Ya, di sini kita hapus navigation badge color. Yang mana ya? Navigation badge. Nah, ini kan. Habis itu berarti di sini kita akan isi string array null. Sini return static get model count get salah static get model, terus di sini count juga get model count. Oke. Nah, habis itu sini 10, kalau dia kurang dari 10 itu dia akan menampilkan, saya kasih ya danger sini ini sih Oke. Nah, di sini kita misalkan tampilkan subcase. Ini ya. Nah, ini coba kalau misalnya kita refresh halaman kita. Nah, dia akan menampilkan satu order satu nih berhasil. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan untuk dangernya, tinggal kita balik aja. CTRL X V ini ya.
linear. Kita refresh. Nah, dia akan menghasilkan ini apa? Ya, ini pokoknya menghasilkan pesan belum, berarti belum sukses kan. Coba kalau misalnya kita mau tambahin data, tapi sebelumnya kita harus tambahin user dulu. Aku tambahin user dulu ya guys. Kita cepet aja, kita tambahin user. Namanya misalnya Diana. Emailnya dian@gmail.com gitu kan. Terus passwordnya misalnya 12345. Oke, berhasil terbuat. Misalnya kita mau buat si Diana ini, terus kategorinya ini aja. Produknya ini kita membuat produk namanya sofa bed. Integer create produk. Oke, terus kategori sofa bed, brandnya dari Inoak. Oke, kita upload aja misalnya satu foto aja ya. Create. Oh, NR-nya belum kita kasih. Saya 2. Create. Oke, berhasil. Sekarang kita mau order nih. Kita mau order. Saya kita new order, ya kan? Nama customernya si Diana tadi. Mau order cash ya, dia cash. Proses berarti ya kan? Merge aja select actionnya. UPS, terus maafnya saya bantalnya 3. Bantal di sofa bednya. Habis itu produknya tadi kita mau sofa bed. Sofa bednya misalnya 2. Habis itu murah banget ya. 4 doang. Nah, pokoknya kayak gitu guys. Itu habis itu create. Nah, dia udah berhasil guys. Nah, otomatis di sini ditambah dong jadi 2. Itu. Oke, mungkin ini aja sih untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.